Ya, kita mulai aja ya. Jam 7 mestinya ini sudah jam 7:05. Oke. Waktunya Bapak Ibu sangat berharga sekali. Baik, Pak. Siap. Ya, oke. Ya, Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Pak. Malam. Semangat. Malam. Ya, ini pertemuan Malam, kedua kita. Dan tentu saja kita semua punya semangat yang luar biasa karena semuanya udah habis makan ya. Kelihatannya Pak Wisnu agak ngantuk karena baru selesai makan ya. Saya kewareken. Kewareken. Ya, kita akan kembali dalam webinar Komisi Pembinaan Penatua BPM SWGKI SW Jateng. Dan di topik yang kedua ini kita akan dihantar bagaimana membangun rasa memiliki dalam kehidupan jemaat. Sebelum itu mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, memohon Tuhan menolong kita dalam webinar kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih diberi kesempatan berjumpa bersama dengan rekan-rekan pelayan kami, pendeta, penatua, aktivis di berbagai macam GKI SW Jateng. Kami bersyukur sekalipun perjumpaan ini hanya melalui layar, tetapi semangat kami untuk saling menopang satu dengan yang lain kiranya terus terpelihara agar kehidupan persekutuan gereja di mana kami melayani boleh semakin penuh dengan sukacita, semangat persekutuan yang saling menguatkan. Kami menyerahkan teman-teman kami yang hadir dalam webinar ini, juga Pendeta Wisnu yang akan memandu kami. Kiranya Tuhan menolong agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebagaimana kegiatan yang lalu, acara kita sebelumnya Bu Rita bisa ya? Belum. Acara kita ya, acara kita akan berlangsung seperti yang kemarin. Ada sedikit pengantar dari saya, tapi sebenarnya nggak usah dikasih pengantar ya, karena Pak Wisnu sudah tahu jalan kebenarannya. Tetapi tentu saja kita mengerti bahwa webinar kali ini berusaha menjawab ada banyak pertanyaan dari teman-teman penatua. Kok banyak ya anggota jemaat kita yang nggak nonton YouTube kita, yang bergereja di tempat lain, persembahan kurang, dan lain sebagainya. Nah, salah satu persoalannya adalah rasa memiliki. Dan itu yang akan dipaparkan oleh Pendeta Wisnu nanti, akan memaparkan selama kurang lebih 45 menit. Lalu kita akan melanjutkannya dengan sharing atau tanya jawab, pendalaman atas pemaparan itu, dan yang selanjutnya adalah doa penutup dan foto bersama secara virtual. Itu tidak bisa ditinggalkan karena kita sekarang sudah menjadi komunitas YouTube dan Zoom. Oke. Lalu ada sejumlah aturan yang yang akan kita jalani. Bisa diklik lagi, Bu. Saya bawa kotak itu keliling. Halo, oke. Aturan kita atau tata tertib kita yang pertama adalah semua peserta akan mute kecuali yang memang berbicara, baik itu moderator, host, co-host, ataupun Pendeta Wisnu, atau nanti ketika kita bertanya. Lalu ketika kita mau bertanya atau menyampaikan pengalaman kita, silahkan raise hand atau angkat tangan di depan kamera, supaya nanti co-host bisa melihat. Lalu kalau kita ingin bertanya secara tidak langsung, silahkan di chat room. Dari awal juga kita menulis pertanyaan, tidak ada masalah. Lalu, nah ini contohnya teman kita Agus Mulia GKI Klaten. Nah ini contoh penamaan yang benar gitu ya. Supaya kita tahu, mengenal ini dari gereja mana saja. Nah, kira-kira begitulah acara kita berlangsung, dan tidak lama-lama Pak Wisnu akan memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit atau
Kelihatannya bisa lebih ya bro ya, nggak apa-apa lah, nggak ada Bisa masalah. kurang kan? Oh, malah jangan dong. Oke, silakan Pak Wisnu menyampaikan materinya. Saya coba share ya Pak ya. Terima kasih Pendeta Adi, Pak Ibu, saudara-saudara semua, selamat malam. Senang sekali hari ini berjumpa melalui media ini. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama, karena saya juga akan belajar dari Bapak Ibu semua. Kita akan berbagi berkat, berbagi pengalaman dalam topik kita mengembangkan rasa memiliki. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Adi, ada fenomena saat ini yang dialami oleh banyak gereja melalui sharing-sharing, melalui diskusi-diskusi dalam berbagai dialog kami, dijumpai bahwa sepertinya keanggotaan di gereja kita perlu untuk diupayakan, dikembangkan dalam artian bagaimana setiap warga gereja merasa memiliki gerejanya sebagai bagian dari hidupnya. Menjadikan gereja sebagai rumahnya sendiri, dan dari situ setiap orang merasa bangga terhadap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang ada di dalam persekutuannya. Mengembangkan rasa memiliki, tentu berangkat juga dari salah satu harapan di GKI. Kita memiliki Renstra, memiliki visi misi, salah satu adalah mencintai GKI. Wujud rasa cinta adalah panggilan batin kita untuk bersama-sama merayakan anugerah dan cinta kasih Allah. Dan bagaimana hal itu diwujudkan, saya mengawali dengan mengajak kita memperhatikan dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bagaimana kita mewujudkan rasa cinta itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam bahasa Yunani, Pak Adi ahlinya, jadi Pak Adi itu mengajari saya berbahasa Yunani yang baik dan benar dengan kaidah-kaidah bahasa Jawa. Beliau mengatakan begini, kata ini bertolong-tolongan menanggung bebanmu itu dari kata bastaso. Bastaso itu seperti orang yang memanggul tandu, dan itu dikerjakan bersama-sama, tidak bisa sendiri. Tandu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memikul atau membawa barang yang mesti dilakukan minimal 2 orang. Dan karena itu dibutuhkan partisipasi, dibutuhkan kesediaan dari banyak orang untuk terlibat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kita sudah sering kali mendengar dalam berbagai dialog, diskusi kita. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita hukum cinta. Kekuatan cinta itu menopang, kekuatan cinta menciptakan iklim yang menyejukkan. Dalam cinta, kita bersama-sama berbagi rahmat Allah. Dalam cinta, kita bisa bekerja sama satu sama lain, dan dalam cinta kita tidak takut. Tidak takut ada persaingan, tidak takut nanti kita akan terluka, kita tidak takut untuk mengalami hal-hal yang lain. Itulah kekuatan cinta. Nah, sayang sekali hukum Kristus ini seringkali terabaikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali orang berpikir menurut egonya sendiri. Orang berpikir inginnya dimengerti, bukan mengerti. Inginnya dilayani, bukan melayani. Dan disinilah kita diingatkan keberadaan sebagai persekutuan sama, sebagai umat Allah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena kamu adalah milik Kristus. Dan di sini kita diingatkan
bahwa bertolong-tolongan sebagai bentuk kerjasama, partisipasi setiap orang. Dalam partisipasi, dalam kerjasama, dalam bertolong-tolong itu ada sisi spiritualitas. Kita menghidupi daya Kristus di dalam kehidupan kita. Gerak Kristus ada dalam hati, dalam pikiran kita, sehingga dalam gerak Kristus itu kita mau mengupayakan diri kita hadir bagi yang lain. Dan dari situlah kita mencoba untuk berkembang bersama-sama, mewujudkan kesediaan, berbagi rahmat, dan mengembangkan rasa memiliki. Itulah yang sering kali kita sebut dengan sense of belonging. Rasa memiliki diawali dari mana? Dari panggilan kita memenuhi hukum Kristus. Dan dalam karya kita sebagai persekutuan, kita diingatkan, sense of belonging itu sebagai rasa memiliki satu sama lain. Ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa lain, dalam ilmu manajemen, sense of belonging itu digambarkan seperti ikan yang berada di dalam akuarium. Ikan dalam akuarium itu bisa hidup bersama-sama ketika mereka menikmati iklim yang ada di sana. Jadi kita bisa bayangkan kalau akuarium itu sejuk, menyenangkan, bersih, di situ ikan-ikan akan mudah untuk bersama-sama. Saya sekarang mencoba untuk ternak lele di rumah. Dan ada hal yang menarik yang saya cermati. Ketika kolam itu saya kuras dan air menjadi jernih, di situ lele itu berkeriap dengan gembira. Sebaliknya kalau kolam itu keruh, lele tidak bisa menikmati keceriaan itu dalam amatan saya. Juga ikan koi, saya punya ikan koi di rumah. Itu kalau kolam barusan dibersihkan, kolam itu sepertinya menjadi tempat yang amat menyenangkan bagi ikan-ikan itu. Itulah gambaran sense of belonging. Dalam hidup bersama, ada keadaan dalam diri manusia yang terlibat dalam hidup bersama dan tampak terlihat ada perasaan aman, nyaman, dikenali, diterima dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, dalam persekutuan. Nah, maka dari itu kita bisa melihat di gambar sederhana ini, ketika ada kolam yang menyenangkan, ada akuarium yang menyenangkan, ikan-ikan berkeriap di situ, dan di sisinya ada akuarium yang seolah-olah seperti tidak menyenangkan. Di situ ikan tidak merasa betah, tidak merasa menikmati apa yang ada di sekitarnya. Nah, kita bisa bayangkan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan juga rasanya seperti itu. Jikalau persekutuan itu tidak mencerminkan iklim yang menyenangkan, iklim yang sejuk, iklim yang menggairahkan, bagaimana orang akan terlihat aman, akan nyaman, akan mengenali satu sama lain. Ketika persekutuan menjadi tempat di mana orang bergibah, FGD, forum gibah duniawi, menjadi tempat di mana orang mencari-cari kekurangan, kesalahan yang lain, menjadi tempat di mana orang merasa takut dan tertekan, maka orang mengembangkan style kompleks, mental keong. Dan dalam style kompleks itu, dalam mentalitas keong itu, orang menutup diri. Sebisa mungkin tidak berjumpa. Kalau saya dengan Pendeta Adi tidak ada relasi yang baik, pasti saya mencoba untuk menghindar dari Pendeta Adi. Kalau mau ketemu, nggak mau ketemu dengan Pak Adi. Karena apa? Karena kalau ketemu Pak Adi, rasanya itu tidak sejahtera. Dari mana dasarnya itu? Tadi kita berangkat dari Galatia
6 ayat 2. Kita mencoba untuk memenuhi hukum Kristus. Sense of belonging dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang bernama Osterman. Osterman itu mencoba untuk meneliti dan menemukan di dalam sebelumnya Pak ya dia ada keterkaitan satu sama lain. Setiap pribadi mencoba untuk berkait dan keterkaitan itu dimulai dari dalam batin. Dalam dunia apapun, dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayan, dalam dunia keluarga, keterkaitan itu dimulai dari batin yang terpadu, bukan batin yang padu, gitu ya. Padu dan padu, sesuatu yang berbeda. Kalau padu itu kan orang beradu argumen, beradu pendapat karena hati yang dipenuhi dengan kemarahan, itu amarah, padu. Kalau padu itu kan ada kaitan, keterpaduan, paduan suara, suara yang berpadu, pacuan suara, suara yang berlomba-lomba, paduan suara orang berantem. Ada keterkaitan satu sama lain. Dan keterkaitan itu menghasilkan hubungan. Osterman meneliti dan menemukan bahwa dalam komunitas yang di dalamnya ada keinginan setiap pribadi mengembangkan sense of belonging, rasa yang dimiliki, relasi dicoba dibangun sekuat mungkin dalam hubungan dan di situ ada rasa kebersamaan. Jadi rasa kebersamaan dalam komunitas terwujud ketika pribadi-pribadi rindu untuk ketemu. Ada kerinduan untuk berjumpa. Dalam situasi seperti ini, di pandemi ini, kita bisa melakukan uji kerinduan perjumpaan. Apakah di antara kita juga sebetulnya rindu untuk bertemu atau tidak? Ya. Dan kita yakin sekalipun kecanggihan teknologi virtual begitu luar biasa, namun itu tidak bisa menggantikan perjumpaan langsung. Ada rasa kebersamaan dan di situ setiap pribadi rindu untuk berbagi dukungan satu sama lain. Berbagi dukungan sama lain dalam bahasa kita kerap kita wujudkan dalam doa, dalam berbagai bentuk yang membuat orang lain merasa dihargai, mendapat apresiasi dan sebagainya. Dan ada penerimaan. Upaya untuk menerima sesama komunitas, bagian dari komunitas terjadi karena di situ ada kesadaran setiap pribadi punya kelebihan dan kekurangan, ada keunikan-keunikan satu sama lain yang mesti ditumbuhkan. Nah, itu temuan dari Osterman. Dan dalam semua itu, Osterman mencoba untuk menghayati bahwa dalam upaya setiap pribadi menghidupi sense of belonging, sebetulnya ada kerinduan hidupnya bermakna, hidupnya diterima, hidupnya dimengerti, hidupnya yang lain. Dan disitulah terjadi harapan bersama yang disebut dengan keinginan untuk mewujudkan persekutuan yang ditumbuhkan. Nah, di sini dari Osterman ini kita bisa melihat kalau begitu aspek-aspek apa saja dalam sense of belonging itu. Kembali saya meneruskan penelitian yang dibuat oleh Osterman. Ada 3 aspek dasar. Kita bisa berikutnya. Aspek yang pertama adalah dihargai dan keterlibatan. Ini yang pertama. Orang akan merasa memiliki jikalau dia merasa dihargai dan terlibat. Mengapa terlibat itu menjadi sesuatu yang
sangat kuat dalam sense of belonging, karena ketika orang merasa terlibat di situ, ia merasa memikirkan, merasa turut ambil bagian, merasa dirinya bagian dari komunitas. Karena itu membuka pintu kesempatan bagi setiap orang untuk terlibat merupakan sesuatu yang baik. Nah, sayang sekali seringkali gereja itu ingin bertindak seperti panggung hiburan, sehingga ketika ada orang yang terlibat, wah itu orangnya kurang bagus, orangnya kalau tampil kurang eye-catching, sehingga tidak membuat orang merasa seger gitu. Ganti saja, ganti yang perfect. Jebakan pada perfeksionisme, jebakan pada sesuatu yang tampak bagus, itu membuat orang tidak mau lagi terlibat karena ada penghakiman-penghakiman. Atau kalau ada sedikit kesalahan saja, kemudian orang membicarakan, di mana-mana dibicarakan kesalahan orang itu dan sebagainya. Penghargaan pada keterlibatan. Memang bisa jadi ketika orang terlibat itu kurang bagus, tampak kurang pede dan sebagainya. Disinilah peran pembinaan, peran gereja. Supaya apa? Supaya keterlibatannya sebisa mungkin menjadi optimal. Dan dalam komunitas yang cair, yang sehat, orang bisa merayakan kesalahan. Jadi kesalahan bukan untuk dimarahi, bukan untuk dicela, tapi dirayakan. Saya percaya ketika kesalahan dirayakan, di situ justru akan tumbuh keinginan untuk bertumbuh, untuk bersama-sama mengembangkan diri lagi. Pertanyaannya bagi kita sebagai gereja, bisakah dan maukah kita juga merayakan kesalahan sebagai bagian dari upaya kita belajar bersama-sama? Dihargai dan keterlibatan. Orang-orang yang mau terlibat sebetulnya adalah orang-orang yang ingin dirinya ada menjadi bagian dari komunitas. Ini yang pertama, menurut Osterman. Yang kedua, sense of belonging terjadi karena ada aspek kesesuaian diri dengan kelompok. Di sini tadi saya menyebut iklim. Iklim yang sejuk, iklim yang segar, iklim yang menggairahkan bagi setiap pribadi. Apa pentingnya menciptakan iklim itu? Dan bagaimana kita mencoba menciptakan iklim di dalam persekutuan sebagai umat Allah, supaya di situ ada keinginan untuk setiap pribadi, warga gereja terlibat di dalam karya bersama. Iklim yang positif, saudara, merupakan prasyarat di mana persemaian batin tumbuh di situ. Iklim yang positif terjadi ketika setiap anggota jemaat mencoba untuk rendah hati satu sama lain. Mencoba untuk saling menunjukkan kasih, saling membantu dalam ikatan damai sejahtera Allah. Dalam iklim yang positif juga, ada upaya-upaya dari setiap pribadi untuk turut bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepadanya, diberikan kepadanya. Dan iklim yang positif itu sangat terkait dengan pola kepemimpinan di jemaat masing-masing. Bagaimana jemaat juga menciptakan iklim yang positif itu sangat terkait dengan kepemimpinan yang ada di situ. Kesesuaian dengan kelompok ini juga sebelumnya apa? Dilanjutkan menurut Osterman akan menumbuhkan potensi untuk berbagi, potensi untuk
memaknai peran dan ketahanan pada ketertarikan. Apa artinya? Potensi untuk berbagi, ini nanti kalau kita kembalikan lagi dalam lingkaran Osterman itu, akan berjumpa kembali dengan bagaimana setiap orang dihargai dan terlibat di sana. Potensi berbagi. Setiap orang memiliki talenta-talenta, memiliki kemampuan-kemampuan, setiap pribadi memiliki daya. Sebagai persekutuan, kita bisa melakukan inventarisasi potensi-potensi. Saya ingat di masa Pentakosta beberapa waktu lalu, ada seorang teman dari Gereja Kristen Jawa, Pak Yusef namanya, beliau mencoba untuk membuat perayaan Pentakosta dengan mengajak anggota jemaat mempersembahkan talenta-talenta. Mereka diminta untuk menuliskan potensi-potensi apa yang ada dalam dirinya. Kemudian potensi-potensi itu dituliskan dalam kertas dan dikumpulkan kepada panitia masa Pentakosta. Dan apa yang terjadi? Dari pengalaman Pak Yusef ditemukan bahwa di gereja itu terdapat banyak orang yang selama ini potensi-potensinya kurang dihargai, kurang dimengerti. Karena apa? Karena memang tidak ada upaya melakukan inventarisasi potensi-potensi. Potensi berbagi sebetulnya ada dalam diri jemaat ketika mereka mendapat kesempatan dan ada upaya untuk melakukan kaderisasi bagi mereka dalam berbagi berkat-berkat Allah. Dari potensi berbagi, kita menemukan juga ada potensi memaknai peran. Ketika mereka berperan dalam gereja, dalam persekutuan, apa yang mereka maknai? Dan biasanya orang yang memaknai peran itu merasa bangga dengan apa yang dikerjakannya. Bangga menjadi penyambut tamu. Bangga sebagai petugas kolektan. Bangga sebagai petugas multimedia. Potensi memaknai peran sangat terkait dengan kebanggaan, dan kebanggaan itu pasti menumbuhkan rasa cinta. Menumbuhkan loyalitas. Orang-orang akan menjadi loyal, tekun, dan setia ketika ada rasa bangga dalam melakukan karya pelayanannya. Pak Ibu sebagai majelis gereja, pertanyaannya selama ini kebanggaan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu sebagai majelis gereja? Silakan nanti Bapak Ibu mencoba merenung-renung. Bangga sebagai majelis jemaat. Kalau bangga, tentu Bapak Ibu akan mencoba menghayati sebagai majelis bukan sebagai beban yang menindih. Seringkali terdengar ada celoteh itu ya. Setelah lereh dari kemajelisan, orang mengatakan, ya merdeka, saya sekarang sudah bebas, saya sekarang sudah tidak lagi terkungkung. Ini berarti ada tanda-tanda bahwa kita tidak atau kurang memiliki rasa bangga terhadap kemajelisan atau kepenatuaan yang dijalani. Potensi untuk memaknai peran membuat kita merasa semua yang kita lakukan itu penuh makna dalam kehidupan, dan kebermaknaan itu sesuatu yang berharga bagi hidup. Orang-orang yang hidup dalam kebermaknaan adalah orang-orang yang mampu untuk berpikir positif, berpikir kreatif, orang-orang yang berani menghadapi kenyataan-kenyataan. Itu terjadi karena apa? Karena dirinya merasa bermakna. Dan yang kita lihat juga dari sini, Osterman mengatakan aspek sense of belonging itu ada karena ketahanan pada ketertarikan. Orang tidak lekas bosan.
bosan dalam karya pelayanan atau mungkin bosan menggereja. Wah, ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Bosan di dalam mewujudkan karya pelayanan, bosan menggereja, dampaknya apa? Dampaknya adalah tidak adanya rasa cinta terhadap gereja kita. Itulah saudara yang ditemukan oleh Osterman dan ia menuliskan aspek-aspek dari sense of belonging itu. Dan berikutnya saudara, kita melihat bagaimana sense of belonging itu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini, kita menemukan bahwa sense of belonging itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait satu dengan yang lain. Dan kita menemukan di sini keterkaitannya dengan hal-hal yang tadi sudah saya singgung. Sense of belonging terkait dengan apa? Yang pertama-tama kita menemukan terkait dengan anggota jemaat, dengan diri seseorang, dengan diri kita. Bagaimana diri kita menghayati sebagai bagian dari komunitas. Ada kaitan dengan komunitas. Apakah komunitas itu menjadi tempat yang memberi dukungan satu sama lain? Ini pengalaman Bapak Ibu, saya yakin menjumpai hal ini. Kalau komunitas itu menjadi tempat di mana setiap pribadi bisa mempercayakan diri satu sama lain, upaya untuk menumbuhkan sense of belonging pasti lebih mudah dilakukan dibanding dengan komunitas di mana tidak ada kepercayaan satu sama lain. Ada kesadaran individu terkait dengan apa? Terkait dengan komunitas, terkait dengan dirinya, terkait dengan juga kepemimpinan. Maka tadi kita melihat bahwa upaya membentuk sense of belonging tidak lepas dari kepemimpinan. Kalau begitu, model kepemimpinan macam apa yang dikembangkan supaya sense of belonging itu dapat ditumbuh kembangkan dalam karya kita. Nah, kita sebagai umat Allah, sebagai pengikut Yesus, kita diingatkan model kepemimpinan kita adalah model kepemimpinan yang melayani dan bersahabat. Kita dipanggil untuk melayani satu sama lain, dan kita dipanggil untuk mewujudkan persahabatan satu di antara yang lain. Pemimpin yang melayani dan bersahabat adalah pemimpin yang mencoba hadir dan mengerti siapa yang dilayani dengan siapa yang ada dan bagaimana pola persahabatan diwujudkan. Secara itu hal-hal yang dapat kita lihat tentang sense of belonging. Dari sini kita mencoba untuk melihat kalau begitu bagaimana kita menumbuhkannya. Bagaimana menumbuhkan sense of belonging itu dalam persekutuan kita sebagai gereja. Yang pertama, kita belajar upaya menumbuhkan dengan pengembangan spiritualitas. Kita menghayati bahwa itu adalah pengaruh Roh Allah dalam kehidupan kita. Dan pengaruh itu mempengaruhi seluruh laku, seluruh jalannya kehidupan kita dalam segala hal. Bukan hanya saat di gereja, dimanapun juga gerak Roh Allah itu mempengaruhi tutur kata, tingkah laku, kehidupan kita. Dan gerak Roh Allah itu mengantarkan kita untuk semakin mengenali karya Kristus di dalam kehidupan kita. Karya
Kristus adalah karya yang memimpin, yang membaharui karya dalam kehidupan kita, yang mengubah dari hari ke hari. Jadi pertama-tama, upaya kita menumbuhkan sense of belonging berangkat dari pemahaman kita akan Kristus. Pemahaman kita pada gerak roh Allah. Dan kita mau dipengaruhi oleh roh Allah, sehingga semua yang kita kerjakan betul-betul seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Cinta kasih, persahabatan, kesatuan, melibatkan satu sama lain merupakan contoh-contoh yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Berikutnya, kita menumbuhkan sense of belonging melalui lingkup yang terkecil, yaitu keluarga-keluarga. Keterlibatan setiap anggota jemaat akan makin kuat ketika di dalamnya keluarga-keluarga dilibatkan. Ke depan kita mencoba untuk menghidupi intergenerational ministry. Mengapa itu kita hidupi? Karena kita melihat selama ini, sejauh ini, keluarga-keluarga dalam persekutuan bersama perlu ditingkatkan keterlibatannya. Ada yang berceloteh. Saat ini yang dijumpai seringkali justru gereja memisahkan keluarga-keluarga. Berangkat dari rumah bareng-bareng. Nanti ketika di gereja langsung berpisah satu sama lain. Demikian juga sekalipun kita sudah memakai media virtual, namun seringkali kita masih terkotak-kotak satu sama lain. Keluarga kita belum dipersatukan. Sense of belonging sangat terkait dengan bagaimana kehidupan keluarga-keluarga di dalam jemaat. Karena apa? Karena keluarga mencerminkan juga kehidupan jemaat dan sebaliknya. Bagaimana setiap pribadi menghayati hidup menggerejanya sangat terkait dengan bayangan dirinya tentang keluarganya. Jika keluarga-keluarga dihidupi dalam semangat cinta kasih dan dalam gerak Yesus, maka di situ kita meyakini keluarga-keluarga menjadi persekutuan-persekutuan dari jemaat-jemaat, dan persekutuan itu akan menjadi satu dalam komunitas-komunitas, dalam persekutuan yang akrab dan membangun. Maka keluarga yang bertumbuh, keluarga yang merayakan anugerah Allah, diikat dalam persekutuan komunitas-komunitas, kalau kita juga sering menyebut atau mengenal adanya komunitas basis. Di situ menjadi bagian yang sangat dekat untuk mewujudkan sense of belonging. Yang ketiga adalah persekutuan yang akrab dan membangun. Sense of belonging, seperti yang sudah kita lihat tadi, di sana unsur-unsurnya adalah penerimaan, keterkaitan, hubungan, kebersamaan, support satu sama lain. Dalam persekutuan sebagai gereja, ditumbuhkan melalui persekutuan yang akrab, yang dinamis. Dan jangan lupa juga ada tempat yang representatif, karena sesungguhnya place has power. Tempat itu memiliki kekuatan tersendiri. Nah, selama ini, bagaimana kita menghayati tempat kita bersekutu? Apakah juga gereja siap untuk menyediakan itu ke depan? Atau saat ini ketika kita menggunakan media virtual, tempat macam apa yang membuat orang merasa dirinya dimengerti, diterima? Apakah WhatsApp group yang ada atau komunitas-komunitas virtual yang ada sekarang ini
menjadi tempat yang nyaman untuk kita bersama-sama berbagi pengalaman berkat. Tempat, baik itu tempat yang nyata maupun yang virtual, memiliki kekuatannya tersendiri. Dan untuk menciptakan tempat yang representatif, di situ dibutuhkan hati yang terlekat. Tempat bukan sekadar tempat, namun di situ keterlekatan batin di antara satu dengan yang lain. Sense of belonging didasari pada tujuan bersama. Bagaimana komunitas memiliki visi yang jelas. Dengan adanya visi yang jelas, setiap pribadi mencoba untuk terlibat mengikuti gerak visi itu. Dan visi yang jelas, kalau sekarang ini kita bahasakan, diaplikasikan dalam program-program pelayanan yang jelas dan membangun. Program-program yang berguna. Yang berguna. Dan dalam program yang jelas itu, melibatkan sebanyak mungkin orang dengan memberikan kepercayaan. Memberikan dukungan satu sama lain. Dan tentu saja, sense of belonging tidak lepas dari biaya, pembiayaan. Kalau orang Jawa mengatakan, jerbasuki mawa biyo. Upaya untuk menumbuhkan sense of belonging tidak lepas dari kopi. Yuk ngopi bersama. Orang akan merasakan keteduhan bersama-sama dengan menikmati kopi. Nah, tadi Pak Adi dan Pak Yohanes di sini saja bisa membicarakan indahnya goreng kopi, ya, goreng kopi sendiri, beli sendiri, kemudian menggiling sendiri. Hal itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan persekutuan. Namun jangan dilupakan, itu adalah bagian dari kehidupan bersama kita. Jangan lupa, dalam Injil kita melihat peristiwa yang dijalani oleh Tuhan Yesus dan para murid. Mereka seringkali diakrabkan dengan makan bersama. Jadi, makan bersama itu adalah bagian dari menumbuhkan sense of belonging. Mujizat yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes adalah Yesus membuat atau mengubah air menjadi anggur. Apa tujuannya? Untuk makan. Ketika perjamuan menjelang Paskah, apa yang dilakukan? Makan bersama, menghayati kesatuan dengan makan. Dan itu tradisi dalam perjanjian lama seperti itu. Dapur menjadi tempat di mana rahmat Allah dirayakan. Dapur menjadi altar yang menghidupkan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita lihat dalam Injil Lukas, kita menemukan apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dia bertanya, adakah lauk bagimu, padamu? Ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan kebutuhan yang holistik. Dalam persekutuan bersama-sama, orang membutuhkan hal-hal yang mendukung kehidupannya. Kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah, itu juga berlaku sebaliknya. Manusia juga tidak hidup dari firman Allah saja, namun juga dari roti. Jadi ada keseimbangan. Persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang saling berbagi. Dan berbagi itu dalam banyak hal. Bukan hanya berbagi pemberitaan firman, namun berbagi kehidupan. Nah, disinilah, saudara, kita bisa menemukan kekuatan dari sense of belonging. Kita lihat berikutnya, next. Dari sense of belonging ini, dari gambar ini,
kita menemukan sesungguhnya sense of belonging menjadi seperti urat nadi dalam persekutuan bersama. Adanya discipleship, kemuridan, adanya fellowship, adanya misi, adanya pelayanan kita, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana setiap pribadi memiliki sense of belonging, rasa cinta, rasa memiliki. Misi misalnya, mission. Kalau kita belajar dari sejarah, mengapa para Chandeling dari Belanda berangkat ke Indonesia? Mereka berangkat ke Indonesia karena ada rasa memiliki rasa cinta terhadap gerejanya dan ada panggilan untuk pergi ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita adalah GKI Jateng. GKI Jateng, SD Jateng itu dulu adalah buah pekabaran Injil Gereformit. Orang-orang Gereformit di Belanda dulu pergi ke Indonesia karena semangat pietisme. Semangat itu mempengaruhi mereka untuk mewujudkan rasa cintanya terhadap persekutuan, terhadap gereja. Dan karena itu ada kerinduan untuk bergerak keluar. Ada kerinduan untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi, sense of belonging menjadi urat nadi dari gerak itu. Adanya pelayanan. Kita menemukan pelayanan yang terjadi di gereja kita sekarang ini terwujud karena apa? Karena orang-orang mencintai gerejanya. Kecintaan itu memanggil mereka untuk tidak hanya berdiam diri, untuk tidak hanya dilayani, melainkan melayani. Kerinduan untuk melakukan kemuridan. Karena apa? Karena ada sense belonging, saya harus melibatkan saudara-saudaraku. Banyak orang perlu bertumbuh bersama dan saya rindu untuk bertumbuh bersama. Adanya persekutuan yang akrab, persekutuan yang hidup. Urat nadinya adalah sense of belonging. Inilah gambaran kita tentang sense of belonging. Dia bukan sesuatu yang nampak, namun menggerakkan. Dia bukan sesuatu yang dapat kita lihat, kadang-kadang tidak terlihat, namun gerakannya, dayanya, begitu menginspirasi banyak orang untuk terlibat di sana. Dan di sini, saudara, kita melihat juga upaya kita untuk menumbuhkan komunitas sense of belonging. Ada sense of community. Kita lihat berikutnya. Di sini, saudara, kalau kita belajar bagaimana kita mewujudkan sense of belonging itu dalam persekutuan kita, ada lapisan-lapisan seperti bawang bombay. Lapisan terluar adalah crowd, kerumunan. Adalah bagian terbesar dari jemaat, dari anggota jemaat. Mereka adalah orang-orang yang biasanya menjadi pendengar, yang melihat, yang hadir dalam kebaktian minggu saja. Crowd, banyak orang. Apakah mereka tidak memiliki sense of belonging? Mereka punya. Mereka memiliki, namun mereka bisa menjadi pribadi yang lebih mencintai lagi. Untuk apa? Menjadi community. Dari sejumlah orang itu, terbentuklah komunitas-komunitas berdasar keikutsertaan mereka memikirkan, melayani dalam persekutuan kita. Itulah community. Dan orang-orang yang berkomunitas itu perlu digerakkan lagi, dimotivasi, diberi kepercayaan kepada mereka, diberi kesempatan untuk apa? Untuk mengambil bagian lebih dalam supaya mereka memiliki komitmen. Berkomitmen. Komitmen terhadap apa?
pada diri sendiri, pada orang-orang lain, pada persekutuan. Dan kita mencoba untuk mengantar mereka menjadi orang-orang yang pada tahap choice, di mana mereka betul-betul menghayati karya panggilannya sebagai orang Kristen yang menggereja di Gereja Kristen Indonesia. GKI is my choice. GKI adalah pilihan saya. Karena GKI menjadi pilihan saya, maka apapun yang aku lihat, apapun yang aku alami di GKI adalah bagian dari kehidupan saya. Saya menghidupi dan dihidupi. Mute Pak Wisnu, suaranya nggak kedengeran. Oke, ya terima kasih. Ketika kita menjadi orang-orang yang choice itu, terima kasih Pak Adi. Pada akhirnya, tujuan dari sense of belonging adalah membuat orang merasa feel at home. Next, orang merasa dirinya menggereja dan gereja adalah rumahnya sendiri. Gereja bukan tempat yang jauh, melainkan gereja adalah dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya hantarkan. Saya senang ketika nanti kita bisa berbagi pengalaman atau kita ada yang menambahkan, ada yang bertanya. Ini waktu buat kita. Terima kasih, Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya, benar sekali. Saya kalau ketemu sama Pak Yohanes ABS itu kangen rapat sama beliau ya. Karena Pak Yohanes ABS itu selalu membawa perlengkapan kopi. Wah, itu luar biasa. Kalau saya ke GKI Gejayan rasanya sekarang ada yang hilang karena Mas Anto dipanggil Tuhan. Mas Anto itu juga hebat sekali karena begitu saya datang dia tahu saya suka kopi seperti apa, dia sudah sangat paham. Nah, jadi yang Pak Wisnu katakan, keakraban itu menciptakan sense of belonging. Menarik sekali, sense of belonging itu tidak tumbuh begitu saja, tetapi diupayakan untuk ditumbuhkan melalui spiritualitas, berelasi dengan sumber cinta, dasar dari sense of belonging, juga keluarga, iklim, dan ini nyambung dengan pernyataan Pak Paulus Lee kemarin, feel merasa kerasan gitu ya, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, melibatkan semakin banyak orang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dipilih, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Wisnu untuk sharingnya, dan ini giliran kita sekarang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada hal yang ditanyakan boleh, tetapi kalau Bapak Ibu punya sharing terkait dengan sense of belonging juga dipersilahkan. Mari, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau memulainya, saya persilahkan. Ada yang bertanya Pak Adi ini. Oh, sudah ada yang bertanya? Ya, Bu Susana. Oh, Ya. tanya langsung toh sama Pak Wisnu. Nah, ini lewat ini apa? Chat kita. Oh, saya malah belum dapat. Oh, oke, silakan Pak Wisnu. Ya, baik. Halo Bu Susana. Selamat malam. Ini ada pertanyaan dari Bu Susana. Apakah yang dimaksud dengan merayakan kekurangan seperti yang dikatakan Pak Wisnu tadi? Nah, ini menarik sekali. Selama ini kita seringkali memaknai perayaan sebagai upaya untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan, kesuksesan, keberhasilan semata. Nah, saya belajar dari seorang bernama Henry Nouwen ketika beliau
mengatakan kita juga perlu merayakan rasa sakit kita, merayakan kekurangan kita, merayakan kelemahan, merayakan kegagalan kita. Apa makna merayakan itu? Makna merayakan adalah mencoba untuk menghayati setiap peristiwa dengan cara pandang yang baik. Berarti merayakan kekurangan adalah mencoba untuk menghayati kekurangan kita dengan cara pandang yang baik. Dengan begitu, kita tidak menjadi putus asa, tidak menjadi lelah, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak menyalahkan Tuhan. Kita menghayati bahwa dari yang lemah itu ada sesuatu yang pasti akan menjadi kebaikan buat kita semua. Dan pasti ada perubahan yang akan terjadi kalau kita membaca setiap hal dengan cara pandang yang positif. Begitu. Semoga bisa menjelaskan pertanyaan Bu Susana. Ya, merayakan termasuk kelemahan-kelemahan kita gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, bisa di chat atau bisa, oh ini langsung ada nih, ini dari Kak Santi ini. Selamat malam, bagaimana jika kita di jemaat, sebentar kok, udah pindah dulu ya. Saya bacakan dulu nih Pak Wisnu nih. Selamat malam, bagaimana jika kita di jemaat justru menemui ekstrim lain dari sense of belonging, yaitu saling memiliki sense of belonging, sangat memiliki, jadi high sense of belonging gitu ya. Maka setiap pendapat beliau harus diikuti. Jika ada yang lain yang bertugas selalu dikritik karena beliau merasa paling benar. Terima kasih. Ya betul ya. Jadi kalau saya tidak salah ya Kak Santi ya, ini soal ketinggian nih sense of belonging, high sense of belonging. Bagaimana Pak Wisnu? Ya, ini sama juga dengan yang ditanyakan oleh Pak Adi, DKI Citra. Rasa memiliki memang baik, tapi kalau terlalu memiliki, memunculkan masalah baru dalam bekerja. Betul sekali. Jadi, kita perlu melihat bahwa kebalikan dari self-belonging itu adalah posesif. Posesif itu bukan cinta. Dalam hidup itu ada dua hal, posesif dan cinta. Apa bedanya? Bedanya posesif dan cinta, dan itu terkait dengan sense of belonging itu. Orang yang posesif, ini seperti yang dikatakan oleh Bu Santi dan Pak Ade tadi, orang yang sangat merasa memiliki sehingga tidak mau melepaskan. Tidak siap untuk melepaskan apa yang dimilikinya itu untuk dikembangkan. Tidak siap untuk melepaskan apa yang ada dalam dirinya untuk menumbuhkan hidup bersama. Karena hanya dirinya yang ingin diutamakan, ingin dimengerti. Itulah posesif. Dan posesif itu bukan cinta. Kalau cinta, maka ada kesiapan untuk melepaskan, karena percaya ketika melepaskan yang ada dalam dirinya, akan terjadi pertumbuhan yang lebih hebat bersama-sama. Nah, itu bedanya cinta dan posesif. Dan dalam hidup menggereja atau dimanapun, saya kira posesif itu selalu dijumpai. Selalu ada orang-orang yang menjadi posesif karena takut jika dirinya kehilangan posisi, kehilangan pengaruh, kehilangan banyak hal yang lain. Dan disinilah maka ya, bagaimana Pak Adi? Menghadapinya bagaimana Pak Wisnu? Ya, bagaimana kita menghadapinya?
Ya, menghadapi orang-orang yang posesif seperti ini perlu seni berelasi. Orang-orang yang posesif itu adalah orang-orang yang takut kehilangan. Orang-orang yang ingin dimengerti. Orang-orang yang memegang erat semua hal yang menurut dirinya sangat berharga bagi dirinya sendiri. Nah, maka kita perlu pertama-tama berempati kepada mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang posesif ini adalah orang-orang yang perlu ditemani. Orang-orang yang tidak boleh dibiarkan. Kita harus menjadi teman bagi mereka dalam menggumulkan ketakutan-ketakutannya. Apa sebetulnya ketakutan-ketakutan yang dihadapi sehingga begitu sulit untuk memberikan kepercayaan pada yang lain? Apa ketakutan-ketakutan yang dihadapi sehingga begitu sulit untuk melepaskan sesuatu yang baik buat yang lain? Nah, ini perlu penggalian. Kita perlu menjadi teman bagi yang bersangkutan, menggali kesulitan-kesulitannya dan mencoba untuk membuat langkah-langkah bersama. Jadi orang yang seperti ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Dia harus diajak untuk terlibat dan membuat kesepakatan. Kalau begitu, kita sepakat untuk melakukan kebaruan-kebaruan berdasarkan dialog bersama. Kuncinya adalah dialog. Dalam dialog itu ada kesatuan batin, ada union, dan di situ ada harapan untuk bertumbuh bersama-sama. Dalam dialog, orang-orang seperti didengarkan, karena mereka sangat ingin didengarkan, sangat ingin dimengerti. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, berikutnya juga sangat terkait dengan karakter masing-masing orang. Namun kunci utamanya adalah dimengerti, didengarkan, dan diajak untuk berdialog, mencari hal baik bersama-sama. Begitu Pak Adi. Ya, disahabati ya Pak Wisnu ya. Ya, disahabati. Sekalipun Bukan dimusuhi. Iya, tapi sekalipun kadang-kadang orang yang high sense of belonging itu dia sendiri nggak kerasa gitu ya Pak Wisnu ya. Dia Ya, ngerasanya betul. dia melakukan yang terbaik gitu loh. Ya. Karena itu dalam dialog diarahkan begitu ya kira-kira Pak Wisnu ya. Ya, betul. Nah, Nah, harus diarahkan karena memang tadi yang saya katakan, mereka itu inginnya didengarkan, ya. dimengerti. Ya. Oke. Ya, ini untuk Kak Santi dan Pak Adi ya GKI Cira. Nah, sekarang Pak Inal nih mengutip survei yang dikutip oleh Pak Paulus Lee kalau saya tidak salah dari GPIB atau dari mana begitu ya, bahwa selama pandemi ini 52% yang serius beribadah, 37% kurang serius ya, masih kurang 1% itu ya. Ya, tapi prinsipnya begitulah ya. Lalu bagaimana pertanyaannya meningkatkan atau membangkitkan semangat rasa memiliki program-program pelayanan yang menarik seperti apakah yang bisa dilakukan oleh gereja-gereja kita supaya anggota jemaat semacam ini bisa kembali beribadah dengan penuh kegembiraan, sukacita. Begitu pertanyaan Pak Inal. Mari silakan Pak. Ya, ini realitas kita ya, dikatakan Pak Inal ini adalah pengalaman yang dijumpai. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Nah, kembali kepada yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan sense of belonging itu peran keluarga menjadi bagian penting. Nah, bagaimana supaya gereja kita atau dalam ibadah kita keterlibatan semakin bertumbuh. Ini ada pengalaman dari seorang pendeta di jemaatnya dengan melibatkan keluarga-keluarga. Jadi petugas ibadahnya itu dari banyak keluarga. Nah, kan sekarang ini menggunakan
eh, media maya, menggunakan YouTube. Karena itu keluarga-keluarga diminta untuk merekam sendiri, kemudian dikumpulkan oleh gereja, dan gereja itu membuat atau tim multimedianya yang melakukan editing. Dari situ maka orang merasa aku bagian dari ibadah ini. Ada juga gereja yang membuat kegiatan-kegiatan renungan harian melibatkan sebanyak mungkin anggota jemaatnya, termasuk simpatisannya. Jadi, mereka merasa terberkati dengan ibadah atau persekutuan melalui dunia maya ini, sehingga renungan harian tidak dibaca sendiri oleh pendeta atau majelis gerejanya, melainkan dibaca oleh anak-anak, oleh remaja, oleh pemuda, oleh keluarga-keluarga. Dan dari situ, setiap orang, setiap keluarga merasa dirinya adalah bagian dari gereja. Nah, itu adalah contoh kecil saja. Contoh kecil bagaimana menyikapi hal itu. Peran keluarga sangat penting bagi pertumbuhan persekutuan. Dan disinilah maka dengan Pak Inal saya kira baik sekali mengajak kita untuk meneguhkan kembali. Mari keluarga-keluarga, kita jadikan keluarga kita sebagai basis untuk pertumbuhan gereja kita. Saya senang sekali dengan yang diberitakan Pak Inal, karena Pak Inal mengingatkan supaya kita kembali pada keluarga, pada spiritualitas. Begitu Pak Adi. Jadi membuat program-program yang terkait dengan keluarga ya Pak Wisnu ya bentuknya. Salah satunya. Oke, salah satunya itu. Salah satunya. Tetap pijakannya pada spiritualitas. Ya, ya. Tidak. Oke. Mohon maaf Pak Inal ya, nanti kalau mau berlanjut setelah ini ya, karena ternyata pertanyaannya banyak ini. Ini melanjutkan tadi soal merayakan kelemahan dari Pak Yulian Diki, GKI Resut. Ya, Diki. Ya. Oh Pak Diki, oh ya. Nah Pak Diki calon pendeta ini, kelihatan wajahnya seperti malaikat gitu ya. Pak Diki ini tanya bagaimana supaya merayakan kelemahan ini tidak menjadi legitimasi tentang kelemahan dan kesalahan kita. Jadi justru membuat kita ya udahlah nggak berubah, orang dirayakan juga. Kira-kira begitu ya Pak Diki ya. Mari silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Julian Diki dari Surabaya. Bagaimana kita merayakan kelemahan dan tidak terjebak pada ungkapan-ungkapan atau menjadikan kelemahan kita sebagai sesuatu yang dilegitimasi. Merayakan kelemahan berangkat dari kesadaran. Pertama-tama sadar bahwa ada sesuatu yang memang lemah dalam diriku dan harus diubah. Jadi semangat merayakan kelemahan bukanlah melegitimasi kelemahan menjadi semakin kuat di dalam diriku, apalagi kemudian menjadikan kelemahan itu sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi diriku sendiri. Bukan itu. Merayakan kelemahan didasari pada semangat perubahan. Aku sadar dengan kelemahanku, maka aku sadar untuk berubah dan mencoba untuk mengoptimalkan diriku dari kelemahan-kelemahan yang ada menjadi kekuatan. Orang yang merayakan kelemahan dengan kesadaran juga harus berusaha untuk mencari hal-hal yang positif. Maka tadi saya katakan, cara pandang kita pada kelemahan adalah hal yang positif. Di balik kelemahan kita pasti ada kekuatan. Itulah yang saya maksud hal positif dari kelemahan itu. Dengan begitu,
Merayakan kelemahan bukan berarti kemudian berhenti pada titik kelemahan kita. Harus beranjak menuju perubahan. Ini kalau dalam kitab suci, saya mencoba berefleksi dari Rasul Petrus. Rasul Petrus, Thomas, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil keluar dari jebakan kelemahan mereka. Mereka sadar benar dengan kelemahan dalam dirinya, dan karena itu mereka mencoba untuk melakukan transformasi diri. Dan apa dampaknya? Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena mereka siap untuk berproses dari kelemahan menuju. Oh iya. Ya, gitu. Jadi merayakan bukan sekadar menerima, tetapi juga bukan sekadar tidak mau berubah, tetapi menerima dan pelahan demi pelahan melakukan sesuatu untuk perbaikan gitu ya Pak Wisnu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Nah, yang lain sekarang ini kayaknya semakin banyak nih yang bertanya nih. Nah, ini ada statement dari Pak Wisnu yang mengatakan manusia tidak hanya hidup dari firman, tapi juga dari roti. Wah, ini yang bertanya pendeta pasti. Lalu pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan antara roti dan firman dan sebaliknya. Kira-kira begitulah Pak. Karena kan kadang-kadang kita jadi nggak seimbang nih, firmannya yang kebanyakan atau rotinya yang kebanyakan. Betul. Ya, ukuran keseimbangannya apa dan seperti apa. Mari, silakan Pak Wisnu. Wah, ini pertanyaan yang menarik dari Pak Yusak Rimanto dari Paraan. Apa upaya kita menyeimbangkan antara roti dan firman demi menumbuhkan sense of belonging? Kita menghayati bahwa persekutuan Kristus didasarkan pada gerak sabda Allah. Jadi, kalau kita mencermati, gerak sabda Allah menjadi dasar bagi hidup bersama. Dan sabda Allah itu menumbuhkan spiritualitas yang didasarkan oleh anugerah Allah. Dari sabda Allah itu, kita menghidupi banyak hal. Ada motivasi, ada upaya untuk bertumbuh melalui karya bersama keluarga, dan sebagainya. Dan orang-orang yang menghidupi sabda Allah adalah orang-orang yang terpanggil untuk mewujudkan hidupnya menjadi utuh, menjadi lengkap. Keutuhan hidup manusia dalam banyak sisi. Seperti Allah. Kepencet mute-nya, Pak. Pak Wisnu. Oh. Ya, maaf. Ya. Oh. Jadi, sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah dalam keutuhan, maka keutuhan itu harus tercukupi. Landasan firman Allah menjadikan orang mau bekerja untuk mendapatkan roti. Dan roti yang didapatkan menjadikan dirinya kuat untuk mengenyam sabda Allah. Dan itu menjadi perputaran yang terus-menerus. Maka antara doa, karya, antara ibadah, antara apapun, semuanya saling kait-mengkait satu di antara yang lain. Orang tidak boleh mengatakan, demi firman Allah, aku tidak mau bekerja. Keliru. Justru karena firman Allah menghidupi aku, maka aku harus bekerja. Karena firman Allah ada dalam diriku, maka aku harus berusaha untuk menjadi pribadi yang optimal dan maksimal. Tidak boleh setengah-setengah. Itulah keseimbangan. Dan dari sana, seperti yang saya katakan tadi, manusia tidak hidup dari roti saja, namun dari firman Allah, dan sebaliknya. Manusia juga butuh roti untuk mendayakan hidupnya mengalami firman Allah yang merupakan anugerah dari Tuhan itu.
saling kait-mengkait dan terus berputar seperti lingkaran yang terus berputar. Begitu, Pak Adi. Oke, ya. Bapak Ibu lihat di link materi Pak Wisnu hari ini dan juga Pak Paulus Lee yang kemarin sudah dibagikan. Mudah-mudahan bisa diambil oleh Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebelum langsung ya, yang menarik dari ini dari siapa ini? Teddy Latunada, Pak Teddy ya mungkin ya. Dari GKI mana nggak begitu kelihatan, nanti mungkin bisa dimunculkan wajahnya. Yang menarik dari yang disampaikan Pak Wisnu di bagian akhir adalah feel at home, yang menjadikan gereja dirasakan sebagai rumah bagi jemaat yang bukan hanya bangunan fisik atau gedung yang mewah, taman atau apapun, tetapi adanya hubungan yang hangat, akrab antar jemaat, pendeta, penatua, pembina, aktivis, dan lain sebagainya. Hospitalitas seperti yang disampaikan Pak Paulus minggu lalu, ini sharing ya, jadi ini menyambungkan apa yang disampaikan Pak Wisnu dengan Pak Paulus Lee kemarin, pentingnya hospitalitas, ya, keramah-tamahan. Bagaimana Pak Wisnu tanggapannya? Cocok sekali, hospitalitas, keramah-tamahan. Ya, ya. Dan itu dalam gereja ada di semua hal. Misalnya begini, hospitalitas dalam kemajelisan. Saya bayangkan kalau rapat majelis itu tidak dalam ketegangan, penuh dengan kesediaan untuk berbagi cerita, bahkan tidak takut untuk sharing dalam rapat. Rapat menjadi persekutuan yang menghidupkan, bukan sekadar hal-hal yang administratif. Ada gelak tawa karena semua merasakan kesukacitaan. Itu contoh kecil. Dalam komisi-komisi juga sama. Sehingga setiap hal itu boleh menjadi tempat di mana hati setiap pribadi dibasahi dengan kegembiraan. Saya senang dengan apa yang dengan Pak Teddy tadi, ini nyambung dengan Pak Paulus Lee, bahwa persekutuan yang hangat, akrab, menjadikan hospitalitas. Di situ orang merasa berada di rumah sendiri, rumah yang menyenangkan. Oke. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau langsung menyatakan sharingnya atau pendapatnya atau bertanya, saya persilahkan. Mari. Belum kelihatan. Oh, ini ada suara. Suara siapakah? Belum kelihatannya. Oke. Oh ya. Nah, kalau Pak Wisnu punya pengalaman, ya ini sharing kan Pak Wisnu ya. Bagaimana sih menciptakan hospitalitas kan di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor atau di supermarket gitu ya. Kalau kita masuk kan ada yang selamat datang gitu ya. Jadi hospitalitasnya itu udah kayak mesin begitu. Kira-kira menurut Pak Wisnu, apakah gereja juga perlu seperti itu gitu ya, melatih selamat datang di LPPS gitu ya misalnya, selamat datang di GKI Cilacap misalnya, lalu wajah tersenyum dengan gigi yang kelihatan sedikit gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Wisnu bagaimana soal itu? Terima kasih Pak Adi. Ini upaya untuk menumbuhkan sense of belonging merupakan kerja bersama. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi, ini tidak atau bukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, harus diupayakan, harus ditumbuhkan. Dan hal itu melibatkan semua unsur di dalam persekutuan kita. Majelis jemaat, pendeta, penatua, ini hukumnya wajib, saya kira ya. Dan
wajibnya itu dalam artian setiap kita dipanggil untuk pertama-tama menghidupi dari diri kita sendiri. Kita dipercaya menjadi pemimpin yang melayani dan bersahabat dalam persekutuan kita, maka sebagai pemimpin yang melayani dan bersahabat, kita menjadi patron, menjadi contoh bagaimana menumbuhkan sense of belonging tanpa terjebak pada sikap menjadi berlebihan atau posesif tadi. Cinta yang siap untuk melepaskan agar bertumbuh bersama-sama. Dan dalam kebersamaan sebagai persekutuan, kita merangkul keluarga-keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga juga menumbuhkan semangat hospitalitas melalui keterlibatan mereka satu sama lain. Keluarga-keluarga melebar pada persekutuan-persekutuan yang lebih luas, di kelompok-kelompok, di wilayah, kemudian juga di komisi-komisi, dan jangan lupa, para pekerja gereja juga memiliki peran, karena mereka adalah pintu gerbang rumah Allah. Jadi, kalau dalam Perjanjian Lama, kita mengenal adanya orang-orang yang ditugasi di Bait Allah, mereka sering juga sebagai penjaga pintu gerbang rumah Allah. Mereka yang membuka atau yang menutup rumah Allah itu. Dan orang akan merasa senang, nyaman datang ke rumah Allah, salah satunya karena orang-orang yang diberi kepercayaan di situ memberikan rasa aman, memberikan rasa dukungan, penerimaan dengan tulus. Dan ketulusan itu bukan dibuat-buat. Nah, karena kalau yang namanya penyambutan dibuat-buat juga orang itu tahu ini tulus apa tidak. Ketulusan itu berangkat dari hati kita. Hati sebagai seorang yang terpanggil melayani. Hati yang terpanggil untuk bersahabat. Hati yang terpanggil untuk mengutamakan, bukan diutamakan. Hati yang terpanggil untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Nah, spirit itu yang saya kira perlu ditumbuhkan. Dan itu natural saja kalau orang sudah terbiasa seperti itu, di mana saja, kapan saja ya, dia akan mencoba untuk hadir bermakna bagi yang lain. Begitu Pak Adi. Oke, nah Pak Wisnu, kemarin kan Pak Paulus Lee memberi contoh. Tadi kan Pak Wisnu bicara soal keterlibatan, dimulai dari keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Minggu lalu itu Pak Paulus Lee memberi contoh di GKI Gejayan itu banyak sekali kegiatan. Lalu orang seolah-olah bisa memilih saya ini, saya ini, dan dia merasa terlibat gitu. Lalu ada hal yang dipertanyakan menurut saya, ada yang bertanya juga, bagaimana kalau gereja kecil dan terbatas? Nah, lalu kegiatannya tidak terlalu banyak, lalu bagaimana kira-kira Pak Wisnu kalau tidak seperti sebanyak itu potensi gerejanya? Ya, bagaimana dengan gereja yang kecil dan terbatas? Setiap gereja itu sebetulnya memiliki caranya masing-masing untuk bertumbuh. Pertumbuhan jemaat juga menumbuhkan spiritualitas iman di dalam kehidupan umat. Maka bagaimana cara gereja melibatkan sebanyak mungkin anggotanya di tengah-tengah keterbatasan dana, di tengah-tengah keterbatasan kegiatan misalnya. Nah, ini pengalaman saya sekarang tetap pengalaman gitu ya. Saya dulu pernah melayani di GKI Tegarejo Salatiga, dan orang-orang mengenal gereja ini kecil. Suatu kali kami punya impian, karena ada tanah di belakang gedung gereja. Tanah itu persembahan dari GKI Salatiga bersamaan dengan pendewasaan gedung gereja 600 meter.
kami punya impian. Di tanah itu akan berdiri gedung pertemuan dan ruangan komisi-komisi. Nah, waktu itu banyak orang mengatakan, nggak mungkin, kita itu miskin, kita itu jemaat yang kecil, kita itu lemah. Nah, kemudian melalui PA, melalui Sarasean, melalui persekutuan doa, kami mencoba mengumpulkan kira-kira apa yang bisa dikerjakan supaya kita tidak bermental lemah. Di balik kelemahan ini pasti ada kekuatan yang bisa menopang sehingga impian dapat terjadi. Nah, kemudian dari situ kita berpikir, kita menimbang-nimbang apa yang perlu kita lakukan. Oh, ketemulah jalannya. Supaya pembangunan terjadi, pertama-tama mari kita mengoptimalkan apa yang ada. Bukan meminta pihak lain, bukan meminta orang lain, bukan meminta dari gereja lain. Karena mereka juga punya programnya sendiri, punya kerepotannya sendiri. Nah, maka kami mencoba untuk membuat program namanya Gerakan 1000 untuk Rumah Tuhan. Gerakan itu bagaimana? Gerakan sederhana sekali. Dengan mengumpulkan, waktu itu karena uang 1000 yang masih sangat berharga, Rp1.000 satu orang di dalam kebaktian dikumpulkan. Ada amplop yang disediakan 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Satu orang dalam kebaktian dikumpulkan setelah kolektor dengan maju ke depan. Ketika orang maju ke depan, itu orang merasa berharga, bermakna. Maju ke depan untuk mengumpulkan amplop persembahan. Rp1.000 ya memang itu bisanya karena anggota jemaah kami itu tukang becak, ibu-ibu buruh di pasar, tukang gendong, penjual pupuk. Dan waktu itu karena masih pinggiran, kalau sekarang udah lain ceritanya, sekarang sudah menjadi kota ya. Pekerja pabrik itu mayoritas petani pekerja pabrik. Dan terjadilah gerakan 1000 untuk Rumah Tuhan. Kami mengumpulkan dan banyak orang terlibat dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya terlibat dan luar biasa. Yang membuat kami kaget adalah ketika kami mendapatkan uang 200 juta. Ternyata dari uang ini terkumpul 200 juta. Gak nyangka ya, keterlibatan anggota jemaat begitu luar biasa. Itulah yang saya maksud dengan keterlibatan. Juga dalam kegiatan, ada banyak kegiatan yang bisa diciptakan. Kita bisa menciptakan pendoa-pendoa. Bagaimana orang dipercaya untuk menjadi pendoa? Doakan dari rumahmu. Doakan gereja ini, doakan siapapun. Ketika mereka dipercaya untuk menjadi pendoa, ini menjadi daya bagi mereka mencintai gereja ini. Nah, di awal-awal pandemi itu, melalui WA Group, kami bergantian. Siapa saja yang bertugas untuk menuliskan pokok-pokok doa. Jadi tiap hari bergantian, si A, si B, si C. Dan orang merasa, oh aku terlibat, aku ikut menjadi bagian dari pendoa. Ada banyak hal yang bisa diciptakan. Jadi jemaat kecil pun itu adalah rahmat Allah. Seberapapun anggota gerejanya, di situ gerak roh Allah itu menjadi spirit bagi semua untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dan apa jadinya? Nih, kembali pada tadi gerakan 1000 Rumah Tuhan, sampai akhirnya karena terkumpul uang yang tidak pernah kami bayangkan banyaknya itu, mulailah pembangunan. Dan ketika pembangunan dimulai, ada banyak mukjizat, ada banyak keajaiban yang dijumpai. Ada orang yang datang ke Salatiga, orang dari Jakarta, melihat warta gereja di GKI Salatiga,
ada persembahan untuk GKI Tegalrejo, dan orang itu tertarik. Datanglah ke Tegalrejo dan melihat. Dan orang itu mengatakan, saya akan persembahan. Ini keajaiban. Mengapa terjadi keajaiban? Karena sebelumnya sudah ada gerakan untuk menyambut keajaiban itu melalui gerakan-gerakan bersama. Jadi keajaiban itu terjadi karena kita menyambut gerak roh Allah itu, menyambut keajaiban yang akan terjadi, bukan berdiam diri. Jadi, Oke, itu, Pak. ya, artinya yang kita lakukan adalah membagikan mimpi kita ya, sebagai para pemimpin, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kita membagikan mimpi kita, bukan memaksakan mimpi kita. Dan ketika semua orang tertarik dengan mimpi kita, kita seolah-olah punya tujuan bersama, purpose tadi, kita punya lawan bersama, kalau pakai bahasa peperangan, sehingga energi kita diarahkan ke sana, dan jadilah gairah yang luar biasa untuk berkarya, menciptakan rasa memiliki yang luar biasa. Oke ya, karena waktu kita terbatas, terima kasih Pak Wisnu ya. Untuk teman-teman yang mau menyampaikan, mohon maaf ya, ini kelihatannya Bu Rina udah mau ngomong, tapi gara-gara saya putus ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu untuk sharingnya, dan semoga ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya bagi kehidupan persekutuan gereja kita. Dan minggu depan jangan lupa ada hal yang terakhir, kita akan mencoba membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Apa artinya ini? Kan ada banyak jemaat di tengah-tengah situasi pandemi ini, di mana ibadah dijalankan dengan media sosial, tetapi ada anggota-anggota jemaat yang tidak memiliki media sosial, bahkan handphone nggak punya, atau karena mata, karena tua, dia tidak bisa melihat media sosial yang ditayangkan. Nah, bagaimana kita melayani mereka agar dalam keterbatasan mereka tetap merasakan makna bergereja. Nah, ini menarik sekali. Dan pembicaranya juga sangat menarik sekali. Yang pertama adalah Bu Rita, Ketua DPG. Wah, punya pengalaman pelayanan di gereja yang agak ke arah Jawa Timur. Banyak petani di sana, tetapi juga satu lagi dari Jakarta, Bu Riani, pendeta GKI Pondok Indah, membagikan pengalaman bahwa ternyata nggak cuma di daerah yang punya kesulitan semacam itu, tetapi juga di Jakarta, di kota besar. Nah, dua teman kita ini minggu depan akan sharing, karena itu stay tune, udah kayak iklan ya. Jangan kemana-mana, minggu depan kita akan berjumpa kembali. Nah, Bu Rita sebagai ketua komisi, adakah kata-kata yang mau disampaikan? Kita mau dikata-katain apa ini? Mau diajak foto, Pak. Oke. Saya dipesenin jangan lupa foto gitu. Oke. Bapak Ibu, ada satu acara yang sangat penting. Pentingnya bukan karena wajah kita ada, tetapi ketika kita berfoto lalu di-share di media sosialnya BPMSW, orang akan melihat dan mungkin tergerak juga untuk belajar bersama, karena nggak cuma foto yang diberikan, tetapi juga catatan-catatan materi atau garis besar materi ini. Karena itu foto ini bukan sekadar menampangkan wajah kita, tetapi juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang kebetulan tidak bisa ikut acara ini. Mari silakan layar dibuka. Nah, kalau memang bisa tanpa masker, oh ya kayak Pak Dias ini, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa karena protokol kesehatan. Iya, ada 4 halaman. 4 halaman. Silakan. Halaman pertama dulu ya. Oke, sudah buka semua. Sudah siap? 1, 2, 3. Halaman yang kedua. Halaman yang kedua, 1, 2, 3. Halaman yang ketiga. Masih tetap 1, 2. Sebentar, ada. Oke, sebentar. Halaman yang ketiga ya. 1, 2, 3. Halaman yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Pak Adi. Terima kasih
Ya, fotonya jangan lupa ya Bu disimpan ya. Ya, mengakhiri ini semua dengan ucapan terima kasih untuk Pak Wisnu dan Bapak Ibu yang terlibat dalam acara ini. DPG mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur kita masih dapat melakukan aktivitas pelayanan dan DPG masih tetap berkarya. Semoga apa yang kami pikirkan bermanfaat bagi Bapak Ibu, benar-benar berdampak baik bagi kehidupan bergereja kita. Mengakhiri ini semua, bisakah saya meminta Pak Pendeta Robinson dari GKI Juwono, tapi dia orang Buata. Bisakah menutup dalam doa, Pak Robin? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita berdoa bersama. Allah yang hidup, kami bersyukur untuk pembinaan pada saat ini. Kami bersyukur akan kemurahan-Mu dapat berkumpul bersama lewat media Zoom ini. Kiranya Engkau berkati para pengurus yang telah memberikan ide dalam membina kami semua pada saat ini. Begitu juga dengan Pak Wisnu dan juga Pak Adi. Biarlah segala sesuatu yang dibicarakan pada saat ini dapat mengembangkan pelayanan kami di komunitas dimanapun kami berada. Bentar lagi kami akan berpisah. Kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu mengalir atas kami semua. Dan juga biarlah kami dapat berjumpa kembali di minggu yang akan datang dalam cara yang sama. Biarlah lewat media yang ada kami dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami serahkan pelayanan kami, hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, Sang Kepala Gereja, kami mohon. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robin. Bapak Ibu jangan lupa mengisi evaluasi, karena baik sekali buat DPG untuk memperbaiki diri, supaya merayakan kelemahannya itu dilanjutkan dengan tindakan nyata, memperbaiki diri hari demi hari semakin baik. Kira-kira begitu ya. Kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.